Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 5 Karawang Barat dari kelas 10 IPA 7 dan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah tugas dari mata pelajaran seni rupa mengenai tentang batik Cirebon dengan dilakukan secara virtual. Kelompok kami yang diketuai oleh saya yang bernama Hilal Hamdi dengan 3 anggota lainnya yang bernama Nama saya Ihsan Naufal Firdaus. Nama saya Fatima. akan membahas satu persatu tentang bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, bab 2 pembahasan sejarah batik Cirebon, perkembangan batik Cirebon, corak dan motif batik Cirebon, cara pembuatan batik Cirebon, cara pemasarannya. Yang ketiga, bab 3 kesimpulan. Yang keempat adalah contoh-contoh motif jenis-jenis batik Cirebon. Materi pertama yang akan saya bahas mengenai tentang bab 1 pendahuluan, latar belakang. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang beragam dan luar biasa. Keberagaman budaya dari setiap suku bangsa di Indonesia merupakan aset yang harus dan sangat penting untuk dilindungi. Warisan budaya ini merupakan ciri khas yang mewakili setiap suku bangsa di Indonesia dan dapat juga disebut sebagai bagian jati diri suatu bangsa. Jadi setiap masyarakat dapat memberikan apresiasi terhadap keragaman kebudayaan Indonesia yang tidak hanya dengan mengaguminya saja, tetapi juga ikut serta melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satu keberagaman kebudayaan Indonesia adalah batik. Batik merupakan suatu rentang warna yang meliputi cara, pemalaman, pencelupan, perolotan hingga menghasilkan suatu motif yang halus yang semuanya itu memerlukan ketelitian yang tinggi. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja. Hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta pengikut lainnya. Kebanyakan dari pengikut lainnya, maka kesenian batik dibawa oleh mereka dan dikerjakan oleh mereka di tempat masing-masing. Karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni baik dari ciptaan motif, gambar, ataupun komposisi warna. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang dibahas dalam penjelasan ini, yaitu bagaimana perlindungan batik Blora berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Usaha apa sajakah yang dilakukan oleh pengusaha batik Blora untuk melindungi motif batik Kabupaten Blora. C. Tujuan penulisan. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap motif batik Blora, untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh pengusaha batik Blora. Bab 2 pembahasan. A. Sejarah batik Cirebon. Batik yang ada di wilayah Cirebon berkaitan dengan kesultanan yang ada di wilayah Cirebon, di antaranya yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pola penyebaran batik Cirebon sama dengan pola penyebaran batik Jogja atau Solo, yakni pertama-tama muncul di lingkungan dalam keraton dan mulanya seni membatik hanya dipelajari para putri keraton untuk mengisi waktu luang mereka. Ornamen batik yang berkembang saat itu antara lain ornamen Paksinaga, Kanoman, Taman Kasepuhan, dan Taman Suryaragi. Batik yang dihasilkan disebut batik bergaya keratonan. Selanjutnya masyarakat Cirebon juga mempelajari seni batik sebagai barang dagangan. Ornamen yang dihasilkan disebut pesisiran dan batik yang dihasilkan disebut batik pesisiran. B. Perkembangan batik Cirebon. Pada perkembangannya batik keratonan digunakan pula oleh rakyat biasa tanpa ada rasa sungkan, karena bagi mereka motif itu telah menjadi bagian kehidupan keseluruhan. Bahkan ketika ajaran Islam mulai mengukur dalam tatanan masyarakat yang menepis adanya perbedaan kasta, kelas sosial yang telah mencapai tataran tertentu dan mampu. Kemudian tidak ada halangan untuk menggunakan batik-batik motif keraton. Hingga sekarang batik Cirebon terkenal dengan berbagai motif yang indah dan menarik. Pelajari seni batik sebagai barang dagangan. Ornamen yang dihasilkan disebut pesisiran dan batik yang dihasilkan disebut batik pesisiran.
B. Perkembangan batik Cirebon. Pada perkembangannya, batik keratonan digunakan pula oleh rakyat biasa tanpa ada rasa sungkan, karena bagi mereka motif itu telah menjadi bagian kehidupan keseluruhan. Bahkan ketika ajaran Islam mulai mengukur dalam tatanan masyarakat yang menepis adanya perbedaan kasta, kelas sosial yang telah mencapai tataran tertentu dan mampu. Kemudian tidak ada halangan untuk menggunakan batik-batik motif keraton. Hingga sekarang batik Cirebon terkenal dengan berbagai motif yang indah dan menarik. Saya di sini akan menjelaskan tentang corak dan motif batik Cirebon. Motif atau ornamen batik Cirebon dikelompokkan menjadi ornamen batik pesisiran dan batik keraton, yaitu keraton Kesepuhan dan keraton Kanoman. Ornamen batik keraton termasuk ke dalam batik klasik. Misalnya motif Vaksinagaliman, Megamendung, Singapayung, Singabarong, dan lain sebagainya. Secara garis besar, ornamen batik Cirebon dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu wandasan, geografis, pangkaan, pure, dan semarangan. Wandasan itu biasanya disebut batik keraton, ditandai dengan ornamen-ornamen yang berasal dari keraton Cirebon, misalnya motif Singapayung, Taman Arum, Nagasaba, dan Megamendung. Geografis itu kain yang didesain sebelumnya harus diberi garis-garis dengan bantuan penggaris, misalnya motif tambalau, liris, kawung, dan lengko-lengko. Pangkaan atau buketan itu menampilkan lukisan pohon atau rangkaian bunga yang lengkap, sering dilengkapi burung ataupun kupu-kupu, misalnya pring sedapur, kelapa satundu, sokocino, dan kembang trompet. Biur itu motif batik yang ditandai dengan ornamen bunga dan dedaunan kecil yang mengelilingi ornamen pokok secara penuh, misalnya karang jahe, mawar sepasang, dara tarung, dan banyak angrum. Semarangan itu menampilkan penataan ornamen yang sama atau motif ulang yang ditata agar renggang, misalnya motif pring selampat dan kembang kantil. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan batik Cirebon. Proses pembuatan batik Cirebon terdapat 9 tahapan, yaitu sebagai berikut. Potong bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Hilangkan kanji dari bahan baku dengan cara membasahi mori dengan larutan minyak kacang, soda abu, tipol, dan air. Larutan tersebut diratakan ke seluruh bagian bahan baku. Setelah rata, dijemur sampai kering. Lalu diberi larutan kembali dan dijemur lagi. Proses ini diulang-ulang sampai 3 minggu lamanya, lalu dicuci sampai bersih. Proses ini agar zat warna bisa meresap ke dalam serat kain dengan sempurna. Lalu, gambar langsung pada kain. Beri variasi pada ornamen atau motif yang telah dilengreng. Mengeblok bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai. Mewarnai batik yang sudah diblok dengan cara dicelupkan pada larutan zat warna. Menghilangkan lilin dengan cara direbus dalam air mendidih. Setelah lilin lepas dari kain, lalu dicuci sampai bersih. Pengeringan kain batik yang telah dicuci dengan cara dijemur. Cirebon, diantaranya dengan membuat garis titik atau garis kontur pola pada kain yang akan dibatik. Garis titiknya sangat tipis, tetapi untuk warna yang lebih tua dibandingkan warna yang akan dibatik. Pengerjaan pembuatan garis titik dalam bahasa Cirebon disebut angeleng atau menggambar pola. Pada proses pengerjaan, menggambar pola atau pengeleng hanya menggambar satu garisan garis titik. Dengan demikian, pada tahapan selanjutnya, tembok atau menutup bagian dari kain yang tidak perlu diwarna. Pembuat tembok harus membuat sendiri garis titik tersebut. Hal ini yang menyebabkan seorang pembuat tembok
harus memiliki keahlian agar terbentuk pola batik sesuai dengan keinginan. Ya, pembuat tembok tidak perlu membuat garis pola sendiri dan terfokus pada proses untuk menutup dasar kain yang tidak perlu diwarnai. Dan batasannya sudah dibuat oleh pembuat pola pada tahapan sebelumnya. Pemasarannya, konsep pemasaran sendiri melalui pasar. Saya meminta akan beli dengan cara distribusi secara langsung maupun tidak langsung. Saya juga bisa melalui sosmed atau aplikasi lainnya yang berupa aplikasi pembelajaran. Bab 3 kesimpulan. Batik Cirebon merupakan ragam batik ciri khas Cirebon yang merupakan salah satu dari 4 sentra industri di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. 3 sentra industri lainnya yang ada di Jawa Barat adalah dari wilayah Indramayu, Tasikmalaya, dan Garut. Meskipun demikian, batik Cirebon merupakan sentra industri batik tertua yang dapat memberikan pengaruh terhadap ragam pola batik di sentra-sentra industri yang ada di wilayah Jawa Barat. Motif batik Cirebon yang paling terkenal dan menjadi ikon Cirebon adalah motif mega mendung. Motif ini melambangkan awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Sejarah motif ini berkaitan dengan sejarah kedatangannya bangsa Tionghoa ke Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati yang menikahi dengan wanita asal Tionghoa yang bernama Ong Kie. Motif ini memiliki gradasi warna yang sangat bagus dengan proses pembuatan yang dilakukan sebanyak lebih dari 3 kali. Berdasarkan kajian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa warisan kebudayaan Indonesia, yaitu batik, mempunyai sebuah sejarah tersendiri di wilayahnya masing-masing, baik dari segi jenis maupun motifnya, dan juga mempunyai sebuah makna leksikal tersendiri dari setiap motifnya. Contoh jenis motif batik Cirebon, ada motif batik sawat pengantin, ada motif batik Cirebon Singo Barong, ada motif batik Cirebon Company, ada motif batik Singa Payung, dan juga ada motif batik Paksi Nagaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Iskandar dari kelompok 6 kelas 10 IPA 7. Di sini saya akan membahas tentang batik Madura. Nah, sebelum saya membahas tentang sejarah batik Madura, saya akan membacakan daftar nama anggota kelompok 6. Nah, daftar nama anggota kelompok 6 adalah: pertama, Muhammad Arya, yaitu ketua kelompok 6. Kedua adalah saya sendiri, Muhammad Fitri Iskandar. Yang ketiga adalah Muhammad Rifki Ma'arif. Yang keempat adalah Muhammad Syaki Al-Khalif. Nah, teman-teman, dari saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah batik Madura, teman-teman. Nah, sejarah batik Madura sudah ada sejak zaman kerajaan, teman-teman. Pada zaman kerajaan, yang saya tahu batik Madura mulai terkenal di abad ke-16 dan 17, teman-teman. Nah, pada saat itu batik Madura terkenal di saat peperangan di Pamekasan Madura, teman-teman, antara Raden Ashar, yaitu Kiai Penghulu Bagandan, melawan Kelesep. Nah, segitu aja ya teman-teman tentang sejarah batik Madura. Nah, setelah ini akan ada perkembangan batik Madura yang disampaikan oleh Muhammad Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motif atau corak dari batik Madura. Pada awalnya, batik Madura menyerupai motif batik Yogyakarta dan batik Solo, karena raja kerajaan Bangkalan yaitu Cakraningrat merupakan keturunan bangsawan dan kerajaan Mataram. Secara umum, motif batik Madura menggunakan warna merah, kuning, dan hijau yang cerah. Coraknya berupa titik-titik putih yang menyerupai butiran garam khas Pulau Madura. Selain itu, ada beberapa jenis motif batik, beberapa motif atau corak yang biasa digunakan di batik Madura ini. Di antaranya, yang pertama ada motif poncowarno. Batik Madura dengan motif poncowarno menggunakan kain kondang atau premis berkualitas sedang. Motif poncowarno mempunyai warna yang sangat banyak seperti warna biru muda, hijau tua, dan lain-lain. Yang kedua, ada motif serat kayu. Batik Madura dengan motif serat kayu adalah batik kualitas sedang. Bahan warna yang digunakan adalah premis dan sol. Kain untuk pembuatan baju dan sarung juga dapat dijadikan sebagai batik Madura yang bermotif serat kayu. Dan ada juga yang ketiga, yaitu motif serat batu. Motif serat batu dibuat dengan menggunakan bahan warna yang sama seperti motif serat kayu,
Perbedaannya terletak pada cara pembuatan corak pada kain. Sekian dari saya, nanti selanjutnya akan ada penjelasan tentang perkembangan batik Madura yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki Al-Ghalib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Ghalib. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan batik Madura. Perkembangan batik Madura mulai berkembang pada saat abad ke-16 dan 17 Masehi. Kerajaan Pamalingan yang berada di Pamekasan, Pulau Madura menjadi kerajaan yang banyak disebut dalam sejarah batik. Ini pada saat peperangan, Raden mengenakan pakaian dengan motif batik parang yang menjadi pakaian kebesarannya. Sementara itu di Sumenep, Adipati Arya Wiraja banyak memperkenalkan batik di wilayah Madura. Perkembangan batik di Pulau Madura ternyata sangat pesat dan memiliki beberapa ciri khas membuatnya unik. Saat ini keunikan tersebut membuat batik asli Madura begitu terkenal hingga ke mancanegara. Batik unik menjadi salah satu toko tempat Anda bisa menemukan keunikan batik tulis Madura yang elegan dengan kain yang halus dan adem. Segitu saja penjelasan perkembangan motif batik Madura dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batik Madura. 1. Pemilihan kain. 2. Pencucian kain. 3. Pelorotan. 4. Menggambar motif pada kain. 5. Langkah inti yaitu pembuatan kain. 6. Pencelupan atau pewarnaan. 7. Pelorotan atau pencucian. 8. Proses terakhir yaitu penjemuran. Nah, saya di sini teman-teman ingin membahas tentang cara pemasaran batik Madura. Nah, cara pemasarannya adalah menyediakan showroom. Nah, showroom itu kayak apa ya? Ruangan untuk kita jalan-jalan gitu teman-teman. Nah, diperlihatkan misalnya di dalamnya kita sediakan stok aneka macam model baju batik atau aksesoris berbahan batik lainnya. Usahakan agar rumah batik kita menjadi seperti magnet yang bisa menarik setiap calon pembeli datang dan membeli produk baju kita. Baju batik kita nih, supaya ada yang beli. Misalnya dengan menciptakan desain ruangan yang menarik dan nyaman, sehingga membuat setiap orang yang berkunjung menjadi betah. Atau bisa juga membuat rumah batik kita menjadi semacam tempat wisata batik. Nah, showroom itu tidak harus besar dan mewah teman-teman. Manfaatkan ruang-ruang di rumah yang tidak dipakai, yang penting desain semenarik mungkin. Nah, berikan penawaran-penawaran yang menarik, misalnya menjadi diskon pada momen tertentu pada setiap pengunjung yang datang. Jangan lupa, batas setiap pengunjung yang datang seolah-olah orang yang paling penting dan paling dekat dengan kita. Meskipun mereka tidak jadi membeli, karena dengan memberikan perlakuan khusus ini, sama saja kita telah mengikat mereka dengan rasa nyaman dan percaya. Bisa ya pada lain waktu saat mereka membutuhkan baju batik, mereka akan datang lagi ke tempat kita. Namun para penjual perlu diperhatikan, jangan sekali-sekali hanya menggantungkan omset penjualan dari datangnya pengunjung ke rumah batik kita. Berbisnis, kalau kita pasif itu konyol banget. Perlu lebih aktif untuk meraup omset lebih besar dengan metode jemput bola. Nah, seperti itu teman-temannya pembahasan tentang cara pemasaran batik Madura. Nah, sekian pembahasan tentang batik Madura dari kelompok saya. Jika ada kesalahan katanya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.